Shalom Jemaat MDC Bogor, Depok, dan Tangsel. Selamat datang kembali di ibadah online hari ini. Keadaan pandemi saat ini memaksa kita untuk beribadah secara online. Namun, saya percaya kita tidak kehilangan sukacita dan harapan kita kepada Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam Mazmur 33 ayat 18 yang mengatakan, "Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya." Mari Bapak Ibu, saat ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagi oleh Bapak Jayadi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya! Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam ibadah online ini kita datang untuk memuji-muji Tuhan. Karena di Mazmur 147 ayat 1 berkata, "Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu." Mari sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita datang dengan membawa pujian yang terbaik bagi nama Allah kita. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari kita nyanyikan pujian bagi nama Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Katakan Dia baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Kasihnya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Katakan Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia
Dia sungguh baik, kasih sebab Dia baik, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sungguh Kau baik Tuhan, sampai selamanya. Berikan sorak-sorai syukur bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau yang menyertai kami, Allah yang dahsyat berkuasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh kami tidak akan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Setahun kami melewati pandemi ini Tuhan. Dan setahun ini kami bisa melihat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bisa melihat pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Biar hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengingat segala kebaikan. Kami mengingat segala anugerah. Dan biar itu terus membuat hati kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, biarpun awan gelap menghadang jalan-jalan kami Tuhan, pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang kami tidak pernah ragukan, Yesus selalu menyertai kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami Tuhan, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, biar awan gelap menghadang, pun menghadang. Oh,
Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah menolong bagi kami. Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan pernah kami goyah, sebab Yesus sertaku. Kami sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kami sembah kudus, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Kami sanjung Kau mulia, mulia bagimu, bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Hanya bagi Yesus kemuliaan, hanya bagi Yesus pujian, hanya bagi-Mu segala sembah kami Tuhan. Oh bagi-Mu segala sembah kami Tuhan, segala syukur kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami besarkan nama-Mu. Ajaib, ajaib Engkau Yesus, dahsyat berkuasa. Kami sembah Engkau Raja. Kami muliakan Engkau Raja segala raja, Tuhan yang hidup selamanya. Segala pujian pengagungan bagi nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Engkau dahsyat, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami pandang Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang bertahta selama-lamanya. Dia adalah Allah kami yang bangkit. Dia adalah Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami bisa melihat kembali kemuliaan. Hari ini kami bisa melihat lagi tahta-Mu yang kudus tetap berdiri Tuhan.
bahwa Engkau tetap pegang kendali atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami juga rindu untuk mendengar suara Tuhan, berbicara bagi setiap kami secara pribadi Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang telah mempersiapkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini kami diberkati dengan firman-Mu. Kami percaya hari ini kami dikuatkan kembali dengan firman-Mu. Dan kami percaya saat pemberitaan firman-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Amen. Ada kelepasan, ada kesembuhan atas setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap terima firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini memberkati hidup kami. Dan biarlah lewat hidup kami nama-Mu selalu dipermuliakan. Bahkan lewat hidup kami nama-Mu dikenal di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarnya. Dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, Hidup yang Berdampak Bagi Orang Lain. Ada 3 poin yang akan saya bahas pada hari ini. Poin yang pertama, melakukan hal kecil bisa berdampak besar. Ada seorang tukang perahu yang diminta oleh seorang pemilik perahu untuk mengecat perahunya. Kemudian datanglah si tukang perahu menuju ke rumah pemilik perahu. Dan kemudian dia mulai mengerjakan pengecatan sesuai dengan warna yang dikehendaki oleh pemilik perahu. Dia gosok sana, gosok sini, mulai mengerjakan bagian yang rusak. Dan sementara dia mulai mengecat, tiba-tiba dia menemukan ada lubang kecil di lambung perahu tersebut. Tanpa diperintah, tanpa disuruh, akhirnya si tukang perahu mulai menambah lubang kecil yang ada dalam lambung perahu tersebut. Setelah selesai ditambal, kemudian dia mulai mengecat, dicat berulang kali supaya tebal dan hasilnya bisa sangat bagus. Sementara dia mengerjakan pengecatan, pemilik perahu pergi meninggalkan rumah untuk urusan tertentu tentunya. Akhirnya si tukang perahu menyelesaikan pengecatan itu dengan sangat baik dan sangat memuaskan. Dan dia akhirnya pulang ke rumah. Esok hari tiba-tiba pemilik perahu menelpon dia dan mengatakan, kamu segera datang ke sini ya, karena aku akan menyelesaikan pembayaran. Dan pada saat mereka bertemu, si pemilik perahu membayar dengan jumlah uang yang sangat besar. Si tukang perahu mengatakan, Pak, Bapak pasti salah. Karena aku tidak pernah menerima pembayaran pengecatan perahu sebesar ini. Ini sangat besar bagi saya, Pak. Saya tidak bisa menerimanya dan saya terima kasih sekali. Kalau memang dihargai demikian besar. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa Bapak membayar saya dengan jumlah yang sangat besar? Kemudian si pemilik perahu mengatakan, engkau sudah menolong aku, dan engkau sudah menyelamatkan anakku. Maksud Bapak? Kemarin sementara engkau mengerjakan pengecatan perahu, aku lupa memberitahu bahwa perahu tersebut bocor, ada lubang kecil di lambungnya. Dan sementara engkau mengerjakan pengecatan, aku keluar untuk urusan tertentu. Dan begitu engkau selesai, engkau sudah pulang. Dan ketika aku datang kembali ke rumah, betapa kagetnya aku. Ternyata perahu itu tidak ada di tempat. Dan ternyata anakku sedang memakai perahu tersebut ke tengah laut. Betapa kagetnya aku
Dan aku takut sekali. Aku sangat cemas karena aku tahu bahwa perahu itu sedang bocor. Ada lubang kecil di lambungnya. Aku menunggu dengan sangat cemas. Dan akhirnya setelah aku menunggu beberapa saat dengan penuh ketakutan, aku melihat perahu itu muncul dan kemudian menepi. Betapa senangnya aku. Dengan tergopoh-gopoh aku bertanya kepada anakku, apakah ada kebocoran? Apakah ada air yang masuk? Anakku berkata, tidak ada sama sekali. Aku sempat terheran-heran dan aku mencoba mengeceknya. Ternyata lubang kecil itu engkau sudah menambalnya. Terima kasih sekali. Karena engkau sudah menambal lubang kecil itu. Karena engkau sudah melakukan hal yang kecil itu. Engkau sudah menyelamatkan anakku. Saudara-saudara, kelihatannya si tukang perahu ini melakukan hal yang kecil, hanya menambal sebuah lubang kecil, tetapi ternyata memiliki dampak yang besar. Si tukang perahu ini akhirnya menyelamatkan anak dari si pemilik perahu. Saudara-saudara, mari dalam hidup kita ini kita melakukan hal yang baik. Marilah kita mulai belajar memperhatikan dan menolong orang lain. Marilah kita lakukan meskipun itu hal yang kecil. Kelihatannya mungkin tidak berarti, tapi saya percaya sekalipun itu hal yang kecil dan kita melakukannya dengan baik, hasilnya bisa berdampak besar. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10 berkata demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, marilah kita belajar untuk berbuat baik. Karena saya percaya ketika kita berbuat baik, meskipun itu hal yang kecil, suatu hari kita akan menerima hal yang lebih baik. Kalau kita sedang mengendarai sebuah mobil, dan kemudian ada orang mau menyeberang jalan dan kita berhenti untuknya, kita memberi kesempatan dia untuk menyeberang, saya percaya suatu hari ketika kita mau menyeberang, orang lain juga pasti akan berhenti untuk kita. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lakukan dalam hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita lakukan, hal yang baik sekalipun kecil, itu tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari Alkitab berkata kita akan menuainya. Ayat yang ke-10 berkata demikian, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara-saudara, dikatakan mumpung masih ada kesempatan. Karena kesempatan itu kadang tidak datang dua kali. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita mengerjakan sesuatu yang baik, yang berguna. Dan saya percaya apa yang baik yang kita lakukan, sekalipun kecil, akan berdampak bagi orang lain. Misalnya hari-hari ini, ada banyak orang yang susah. Mari kita mulai memperhatikan orang-orang sekitar kita. Saya percaya apa yang kita lakukan akan sangat menolong orang lain. Di bagian yang kedua, poin yang kedua, yaitu saling memperhatikan dan saling menolong. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dikatakan demikian, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya ulang, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 dikatakan demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudara, firman Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong atau saling menolong di dalam kasih dan pekerjaan atau perbuatan yang baik.
Hari-hari ini adalah masa-masa yang sulit. Itu sebabnya ada banyak orang mengalami kesulitan. Marilah setiap kita mulai melihat hal itu. Di sekitar kita ada banyak orang yang mengalami kesulitan. Mungkin bisa keluarga kita sendiri, atau mungkin teman-teman gereja, saudara seiman kita, atau mungkin orang lain. Mari saudara-saudara, kita melihat, dan tidak hanya melihat, tetapi kita mulai tergerak. Dan tidak hanya mulai tergerak, kita mulai bertindak untuk menolong mereka. Marilah kita saling memperhatikan dan saling menolong. Milikilah hati seperti Yesus, hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Injil, pelayanan Yesus 90% lebih adalah menolong orang lain. Pelayanan Yesus adalah penuh dengan belas kasihan, bukan memperkaya diri sendiri, bukan egois memperhatikan diri sendiri. Yesus selalu berusaha untuk menolong orang lain yang mengalami kesakitankah, mengalami kesusahan. Dan hari ini mari kita memiliki hati seperti Yesus. Sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa yang sulit hari-hari ini. Ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk memperhatikan dan menolong orang lain. Menolong teman-teman yang mengalami sakit COVID misalnya. Saya mencoba untuk menyediakan tempat. Kebetulan saya punya rumah kos, dan hari-hari ini kos-kosan memang agak sepi karena mahasiswa juga pada pulang karena harus kuliah secara online, secara daring. Dan ada beberapa teman, ada beberapa orang yang akhirnya terserang virus COVID-19 ini, dan saya tampung karena keadaannya juga tidak memungkinkan. Akhirnya untuk membantu meringankan beban hidupnya, saya berikan. Meskipun saya harus membayar biaya listrik, air, dan sebagainya. Ada beberapa yang saya belikan obat karena tidak mampu membeli obat. Ya, kita mengerjakan semampunya yang bisa kita bisa. Saudara-saudara, memberi pertolongan tidak harus besar, tidak harus yang mewah, tetapi pertolongan yang sederhana mungkin, yang kecil, saya percaya bisa menolong dan memberi pengharapan kepada beberapa orang. Saya mengkoordinir di tempat tinggal saya sebagai RT, ayo kita urunan untuk membeli tabung oksigen. Dan ternyata benar ketika kita membeli tabung oksigen, ada beberapa warga yang kemudian terserang COVID, saturasi oksigennya turun, drop, harus dibantu dengan oksigen. Akhirnya tabung tersebut bermanfaat, kita pinjamkan secara free juga. Saudara-saudara, kelihatannya juga hal yang sederhana, tetapi akhirnya bisa menolong mereka, nyawanya diselamatkan. Bahkan ada beberapa di antaranya mendatangi saya sambil menangis dan berkata, terima kasih Pak, karena ada tabung oksigen, akhirnya nyawa suami saya bisa ditolong dan diselamatkan. Atau kita bisa melihat teman-teman kita yang hari-hari ini, terutama saudara seiman misalnya, sedang berjualan. Mari kita bantu untuk membelinya. Ya tentunya dengan kemampuan keuangan kita. Tidak jarang saya juga menyiapkan nasi kotak, nasi bungkus, sederhana saja, dan dibagi-bagikan misalnya kepada security, kepada tukang sapu, kepada pasukan kuning. Dan ketika kita memberinya, kita bisa melihat wajah mereka berseri-seri, wajah mereka berbinar-binar, bahkan tidak jarang mata mereka merah dan hampir menangis. Karena di masa-masa sulit ini masih ada orang-orang yang memperhatikan hidupnya. Atau juga kita bisa mengerjakan, seperti yang saya lakukan juga, mengumpulkan dana. Mungkin tidak besar, tapi dana itu bisa kita bantu untuk hamba-hamba Tuhan yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Untuk bayar sekolah anaknya, untuk bayar kontrak rumah. Dan saya juga punya kelompok sepeda. Kami bersepeda bersama-sama. Sambil bersepeda, kami membawa beras tidak banyak. 1 kantong cuma 1 kilo.
Jadi dalam beras kita masukkan uang, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Sambil kita keliling bersepeda, masuk ke pedesaan, masuk ke pedalaman, kita bagi-bagikan beras tersebut ke rumah-rumah gubuk yang ada di tengah sawah, yang ada di pinggir-pinggir kali. Dan ketika mereka menerima, betapa bahagianya mereka. Mereka sampai seolah-olah menyembah-nyembah dan berkata terima kasih, matur suwun. Dan mereka mendoakan kita, selamat ya Pak, sehat ya Pak, dan sebagainya. Saudara, ketika kita melihat orang lain mengalami sukacita dan kebahagiaan, kita pun pulang juga mengalami sukacita dan kebahagiaan yang sama. Bukankah ada satu rahasia ketika kita membuat orang lain bersukacita, maka sukacita yang lebih besar akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita memberkati orang lain, saya percaya berkat Tuhan juga akan datang dalam hidup kita. Sebenarnya rumusnya adalah kita melihat, kita tergerak, dan kita bertindak. Dan kita nggak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita tidak boleh hitung-hitungan dengan Tuhan. Tapi saya percaya, apa yang kita lakukan, Tuhan akan memperhitungkan di dalam kehidupan kita. Atau bisa jadi juga saudara membeli masker misalnya. Saya pernah melakukan itu. Tidak harus satu kotak yang kita berikan. Saya membeli beberapa kotak, dan tiap kali ketemu, maaf, tukang sampah, tukang sapu, saya bagikan 2 biji, 3 biji. Itu sudah sangat berarti bagi mereka. Kemudian misalnya kita bisa memperhatikan dengan bentuk yang lain, memberi baju bekas, dan sebagainya. Saudara, hari-hari adalah masa-masa yang tidak mudah. Hari-hari adalah masa-masa yang sulit. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membantu orang lain. Minimal kita bisa berdoa bagi mereka. Minimal kita bisa mendoakan supaya Tuhan memberi kekuatan, penghiburan. Karena ada banyak orang juga ditinggalkan keluarganya, harus menghadap Tuhan kita. Dan mungkin masih berjuang dengan sakit penyakitnya. Dan kita tahu hari-hari ada banyak orang terserang virus COVID-19. Maaf teman-teman, saya juga ada yang akhirnya dipanggil Tuhan karena gak bisa bertahan. Dan ada yang masih berjuang. Kita bisa berdoa untuk mereka. Kita berdoa, ingat nama-nama itu, sebutkan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberi kekuatan, supaya Tuhan menolong, dan supaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan keuangannya, kebutuhan kehidupannya, apapun yang diperlukan. Sekali lagi saudara, di dalam kita memperhatikan dan menolong orang lain tidak harus besar dan mewah. Bantuan dalam bentuk apapun, sesederhana apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, saya percaya bisa menolong orang lain, bahkan bisa memberkati orang lain. Dan biarlah yang mendapat kemuliaan bukan kita, yang mendapat pujian bukan kita, tapi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, mumpung masih ada kesempatan, firman Tuhan berkata, mari kita menjadi berkat. Mari kita lakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, supaya hidup ini penuh dengan arti, supaya hidup ini juga berarti bagi orang lain, bagi sesama kita. Saudara, mari kita tidak egois, mari kita tidak hanya memperhatikan diri sendiri. Di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Di sekitar kita ada banyak orang yang perlu diperhatikan. Mari sisihkan apa yang kita punya. Seandainya kita tidak bisa melakukannya, minimal kita harus berdoa. Sisipkan doa-doa di dalam doa saudara. Juga berdoa bagi bangsa dan negara kita ini, supaya sungguh tenaga medis juga ditolong oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, untuk sanggup berada di garda depan, menolong mereka yang mengalami sakit penyakit yang berat. Bapak Ibu Saudara, kita semua dipanggil oleh Tuhan, supaya kita ini saling memberkati, saling menolong, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Di bagian yang ketiga, itu sebabnya tidak ada manusia yang kuat menghadapi hidup seorang diri. Yang ketiga, tidak ada manusia yang kuat menghadapi hidup seorang diri.
seberapa kuatnya dia, suatu hari dia juga akan merasa tidak kuat. Semua ada batasnya. Hanya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sekuat-kuatnya orang itu, suatu hari dia akan menjadi lemah dan pasti butuh orang lain. Jadi setiap kita tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 2:18, Tuhan berkata bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi Tuhan pun sudah mengerti dengan jelas bahwa manusia itu membutuhkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya Adam diciptakan tidak seorang diri. Karena Tuhan tahu bahwa manusia itu saling membutuhkan. Saudara-saudara, tanpa orang lain, kita nggak bisa hidup. Saya ulang, hidup kita ini pasti ada investasi dari orang lain. Jadi tanpa orang lain kita nggak bisa hidup. Itu sebabnya, mari kita ini saling memperhatikan. Sekali lagi, saling menolong, saling menguatkan. Seperti kitab Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 berkata demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara lihat, kita ini tidak cukup hanya ibadah saja. Ibadah penting. Tetapi tentunya kita juga harus memperhatikan sesama kita. Harus saling mendorong satu dengan yang lain. Harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Lihat sekitar kita, ada orang yang mengalami pergumulan dan masalah. Lihat sekitar kita, ada orang yang perlu dihibur misalnya. Gak usah tunggu waktu lebih lama. Mari kita datangi orang itu kalau bisa, atau minimal di telepon atau di WA. Beri kekuatan. Jadi sebenarnya jangan sering-sering atau jangan suka memberikan berita-berita yang menakutkan justru. Justru firman Tuhan yang dibagikan. Berikan berita-berita yang baik. Atau doakan orang itu supaya nggak jadi takut, supaya nggak jadi gentar. Kita ini kadang-kadang lupa. WA yang kita sebarkan, WA yang kita kirim, malah menjadi orang takut dan bingung dan cemas. Ayo hari ini kita merubah hidup kita, merubah kebiasaan kita. Yang kita kirimkan berita yang baik, berita yang menguatkan, bukan berita yang menakutkan, saudara. Sekali lagi, kita ini tanpa orang lain gak bisa. Kita butuh satu dengan yang lain. Dan sekali lagi, jangan ada orang yang merasa kuat. Saya masih ingat Lukas 2 ayat 1-12 cerita seorang lumpuh yang ingin disembuhkan, yang ingin berjumpa dengan Yesus. Yang pada akhirnya orang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi kita bisa melihat, dia nggak bisa menerobos kerumunan orang banyak dan kemudian bisa berjumpa dengan Yesus dengan segampang itu. Tapi kenapa dia akhirnya bisa berjumpa dengan Yesus? Ada 4 orang yang menolong dia. Ada 4 orang sahabatnya yang mengangkat dia sampai ke atap, kemudian menurunkan dia sampai bisa berjumpa dengan Yesus. Lihat, orang ini butuh orang lain. Kalau dia sendirian, dia nggak akan bisa berjumpa dengan Yesus dan disembuhkan. Kondisinya lumpuh lagi. Di sini kita belajar bahwa kita butuh orang lain. Kita harus saling menopang, harus bisa bekerja bersama-sama. Dan saya percaya ketika kita saling menopang, saling mendorong, saling menguatkan, setiap kita akan tetap kuat menghadapi segala perkara sampai kita mengalami kemenangan bersama-sama. Di dalam Roma pasal 12 ayat 4-6 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota yang mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus,
Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Saudara, kita ini satu tubuh dalam Kristus. Tetapi masing-masing orang bisa punya karunia yang berbeda. Itu sebabnya kita ini akhirnya harus saling menopang, supaya tubuh Kristus ini menjadi kuat dan bertahan menghadapi segala cuaca kehidupan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11, kalau saudara masih ingat, Yesus memerintahkan kepada setiap kita, kalau kita mau disebut murid Kristus, kita harus saling mengasihi, harus saling menguatkan, harus saling mendorong. Mari Bapak Ibu Saudara, seperti Galatia pasal 6 ayat yang kedua, dikatakan oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi dikatakan ini hukum Kristus, kita harus saling bertolong-tolongan. Saya percaya, jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang mendengar firman ini, kita akan kuat bila kita bergandengan tangan. Kita akan kuat bila kita saling memperhatikan dan saling menolong. Ingat, kita nggak bisa seorang diri. Mari kita melihat, kita tergerak, dan kita bertindak. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menanggung beban yang berat masa-masa sulit seperti hari ini. Dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita akan kuat menghadapi semuanya. Bahkan bersama dengan Tuhan, setiap kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita siap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Di Mazmur 107 ayat 22 berkata, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita mau bawa persembahan kita dengan sukacita, karena Allah telah memberkati kita. Persembahan Bapak Ibu bisa dimasukkan melalui GoPay atau melalui transfer atau melalui OVO yang ada di dalam di layar Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita memberikan persembahan kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang berbicara bagi setiap kami Tuhan. Pada hari ini kami siap untuk memberi dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Karena Allah kami luar biasa memberkati kami. Biar persembahan-Mu Tuhan akan lipat gandakan untuk mempermuliakan nama-Mu dan memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Amin. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap semangat dalam beribadah. Untuk minggu depan, kita akan dilayani oleh Ibu Mimi Santosa. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan dapat mulai diakses pada tanggal 7 Agustus pada pukul 5 sore. Pastikan Bapak Ibu mengikutinya dengan semangat dan sukacita. Bapak Ibu sekalian, untuk doa jemaat ada setiap hari Rabu pada pukul 6:30 malam. Pastikan Bapak Ibu untuk mengikutinya. Untuk meeting ID-nya sudah tertera di layar. Doa fajar diadakan selalu ada di hari Senin pada pukul 5:30. Mari Bapak dan Ibu meluangkan waktu untuk mengikuti doa. Untuk meeting ID-nya sudah tertera di layar. Bapak Ibu, untuk kesan online diadakan setiap minggunya. Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman untuk bergabung melalui kesan online ini. Mari tetap semangat menjalankan kesan. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6 bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap menghubungi kontak person yang tertera di layar.
Ya, firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Jayadi. Saya meyakini semua kita diberkati. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara searching kata tidak jemu-jemu di dalam Alkitab, itu hanya terdapat 4 kali muncul. Yang pertama terkait dengan jangan kamu jemu-jemu untuk berdoa. Kedua, jangan jemu-jemu untuk menceritakan bahwa Yesus adalah Mesias. Sementara yang 2 tersisa, itu seperti yang disampaikan oleh hambanya. Kita didorong untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena melaluinya dunia mengenal Kristus lewat hidup setiap kita. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk tidak jemu-jemu melakukan perbuatan baik, supaya dunia melihat Kristus yang hidup di dalam setiap kita. Diberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang berkelimpahan, sehingga Bapak Ibu dapat menjadi saluran berkat bagi semua orang, terutama kepada rekan-rekan seiman. Tuhan menolong, memampukan, dan membuat Bapak Ibu dapat menjadi berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.